Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, perkenalkan nama saya Farhan Fahmi dengan NIM 21044111368 dari kelas 4G yang akan membuat video tutorial bagaimana cara merakit PC menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Di mana dalam aplikasi ini akan memberikan simulasi bagaimana caranya merakit PC tapi melalui sekedar software saja. Jadi ini sekedar latihan untuk orang-orang yang ingin belajar merakit PC namun belum memiliki PC. Nah, kebetulan dalam video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan instalasi komputer dengan dosen pengampu Pak Sahir. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke videonya. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Oke, dalam merakit PC ini langkah yang pertama adalah membuka softwarenya dengan mengaktifkan USB web browser, dan kita akan menggunakan browser UC browser. Oke, kita masuk ke aplikasinya dan kita skip saja tutorial. Nah, yang paling pertama itu kita pasang power supply. Nah, pemasangan power supply ini tidak boleh terbalik, jadi dia harus sesuai dengan pada tempatnya. Nah, dalam menggunakan aplikasi ini sudah disediakan 3 tombol, yaitu tombol arah dan tombol pemasangan. Nah, setelah kita pasang power supply, kita pasangkan bautnya. Setelah memasangkan itu, kita lanjut ke komponen-komponen motherboard. Nah, yang pertama itu adalah RAM. Nah, kebetulan di sini RAM-nya ada 2 buah. Jadi langsung kita pasangkan saja. Nah, jadi dalam pemasangan RAM ini pemasangannya itu tidak boleh terbalik. Nah, setelah RAM dipasang, RAM dikancing. Nah, selanjutnya kita pasangkan CPU-nya. Nah, seperti pada pemasangan RAM, pemasangan CPU ini juga tidak boleh terbalik. Nah, kan sudah ada tandanya di situ. Jadi kalau pemasangan CPU terbalik itu bisa menyebabkan CPU yang patah. Nah, setelah dipasang, dikancing, dan kita pasangkan pastanya. Nah, setelah itu kita tambahkan heatsink di atas RAM-nya. Nah, setelah memasangkan semua komponennya, kita pasangkan motherboard kepada padan PC tersebut. Setelah memasangkannya, kita pasang baut untuk mengencangkan motherboardnya. Nah, lanjut ke adapter card. Nah, yang pertama itu kita pasangkan NIC. NIC ini berguna untuk menyambungkan komputer dengan jaringan. Nah, yang kedua itu wireless NIC. Dan yang ketiga video adapter. Nah, gunanya video adapter ini akan menyambungkan komponen perangkat keras ke
dalam layar display. Nah, setelah memasangkan 3 adapter card tadi, kita lanjut ke hard disk drive. Nah, ini merupakan penyimpanan dari PC kita. Nah, setelah mengarahkannya, kita pasangkan bautnya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke drive in internal BIOS. Nah, ini biasa yang diisikan DVD. Nah, selanjutnya kita masuk ke floppy drive. Oke, jika semua bautnya sudah terpasang, kita lanjut ke pengkabelan. Nah, pun ada beberapa kabel di sini, yaitu ATX power, auxiliary power, kabel SATA, Morex, back power, cashpan power, dan kabel SATA. Nah, dalam memasangkan beberapa kabel ini harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah, namun kemudahan yang didapatkan dalam merakit PC pada aplikasi ini yaitu semua kabel itu telah memiliki tanda-tandanya sendiri. Jadi kita akan dimudahkan dalam memasangkan setiap kabel yang ada. Nah, seperti dalam memasang kabel ini, seperti ada tanda yang menonjol itu kan kita letakkan pada bagian depan. Begitu pula pada ujung kabel yang di sebelahnya sudah memiliki tanda. Nah, selanjutnya ke kabel floppy, mungkin tidak berbeda dengan kabel PATA ya. Namun di sini ada beberapa tanda, yaitu lubang pada colokannya dan kabel berwarna biru di ujung sebelah kiri. Yang terakhir itu kabel SATA. Nah, setelah memasangkan semua kabel pada tempatnya, kita lanjut ke pemasangan kabel dan colokan-colokan di luar seperti colokan monitor, keyboard, mouse, USB, Ethernet. Nah, yang pertama itu monitor kabel. Nah, dalam memasangkan monitor kabel ini pada colokannya itu sudah memiliki tanda seperti tanda kecil yang ada di layar. Nah, selanjutnya keyboard. Nah, pada kabel ini pun sudah memiliki tanda seperti yang terletak pada layar itu. Begitu pula dengan mouse, tidak jauh berbeda dengan kabel yang ada pada keyboard. Nah, setelah memasangkan kabel mouse, kita lanjut ke USB. Nah, selanjutnya kabel Ethernet. Nah, kabel ini yang dapat menghubungkan PC ke mode online.
Nah, dan yang terakhir itu kabel power, kabel yang memberikan daya kepada PC. Oke, setelah kita sudah melakukan langkah terakhir dan kita sudah menyelesaikan perakitan PC ini. Nah, jika ada yang kurang jelas mungkin videonya bisa diulangi kembali dari awal. Oke. Nah, itu tadi video tutorial dari saya, dan jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dari menonton video ini dapat menambah pengetahuan yang baru untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.